Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Ramadona dengan NIM 40 12 21 11 09. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional adalah proses mengatasi dan menyelesaikan perselisihan atau konflik antara negara-negara atau antara negara dengan individu ataupun dengan organisasi internasional. Selanjutnya yaitu beberapa cara penyelesaian sengketa internasional yang umum digunakan. Yang pertama yaitu penyelesaian secara damai, yang mana dalam penyelesaian secara damai ini melibatkan negosiasi, mediasi, jasa baik, dan konsiliasi untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan kekerasan. Yang kedua yaitu penyelesaian melalui pengadilan, yang mana dalam penyelesaian melalui pengadilan ini menggunakan pengadilan internasional untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum internasional. Untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum internasional, meskipun tidak semua sengketa dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional karena memerlukan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Yang ketiga yaitu arbitrasi, yang mana arbitrasi ini merupakan sebuah cara alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang atau lebih arbiter yang tidak berasal dari negara-negara yang bersengketa untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya yaitu tujuan penyelesaian sengketa internasional, yang mana penyelesaian sengketa internasional ini bertujuan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa perang digolongkan ke dalam penyelesaian sengketa internasional. Perang dianggap sebagai penyelesaian sengketa internasional karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama yaitu kekuatan bersenjata. Hukum internasional mengakui bahwa dalam situasi tertentu, penyelesaian sengketa melalui kekuatan bersenjata dapat diterima sebagai cara terakhir untuk menyelesaikan konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara damai seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Yang kedua yaitu Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memiliki wewenang untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Namun, jika cara damai dianggap tidak efektif, Dewan Keamanan dapat menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan sengketa. Yang ketiga yaitu prinsip hukum internasional. Meskipun perang secara umum dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum nasional, hukum internasional mengakui bahwa negara-negara memiliki hak untuk melindungi diri dan kepentingan nasional mereka. Dalam situasi tertentu, perang dapat dilihat sebagai cara terakhir untuk melindungi kepentingan nasional dan menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Namun, perlu diingat bahwa perang tidak dianggap sebagai cara ideal untuk menyelesaikan sengketa internasional.
karena dampak negatifnya sangat signifikan, termasuk korban manusia, kerusakan infrastruktur, dan konsekuensi ekonomi yang berat. Hukum internasional selalu berusaha untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui cara-cara seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Sejarah perkembangan hukum internasional. Perang telah menjadi bagian dari sejarah penyelesaian sengketa internasional sejak awal abad ke-20. Pada awalnya, cara penyelesaian sengketa secara damai belum sepenuhnya terbentuk. Konferensi Perdamaian Den Haag pada tahun 1899 dan 1907 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum internasional. Tetapi, perang masih dianggap sebagai cara terakhir untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Kekuatan bersenjata sebagai cara terakhir. Hukum internasional mengakui bahwa negara-negara memiliki hak untuk melindungi diri dan kepentingan nasional mereka. Dalam situasi tertentu, perang dapat dilihat sebagai cara terakhir untuk melindungi kepentingan nasional dan menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Tetapi jika cara-cara damai dianggap tidak efektif, Dewan Keamanan dapat menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun perang secara umum dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum nasional, namun yang ketiga, prinsip hukum internasional. Meskipun perang secara umum dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum nasional, hukum internasional mengakui bahwa negara-negara adalah berdaulat dan tidak ada kekuasaan pusat di atasnya yang mampu memperkuat hukum internasional. Pertentangan bersenjata antara negara-negara tidak selalu dapat dihindari, dan hukum internasional mengakui kenyataan ini. Namun, hukum internasional juga menekankan pentingnya perdamaian dan keamanan internasional, sehingga upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai seperti negosiasi, penyelidikan, mediasi, dan arbitrase diperlukan sebelum menggunakan kekuatan bersenjata. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.